Hai Gadget Lover, assalamualaikum dengan Mbak Gadget di channel YouTube Gadget Empire. Di studio Gadget Empire sudah ada Samsung Galaxy A73 5G. Nah, Samsung Galaxy A73 5G ini bisa kalian dapetin di marketplace, itu banyak banget yang jual dengan harga 7 jutaan. Nah, dengan harga 7 jutaan, apakah sepadan dengan kualitas fitur yang ada di Samsung Galaxy A73 5G ini? Untuk desainnya memang nggak begitu banyak berubah ya dari seri A72, masih pakai material bodi plastik dengan finishing matte. Tapi meskipun plastik, bodi smartphone ini kerasa solid banget, dan karena punya finishing matte, fingerprint gak gampang nempel. Di seri ini emang lebih tipis dan lebih ringan ya sekarang, bahkan lebih ringan dari Galaxy A53. Pas dipakai tanpa casing emang agak licin sih, jadi Mbak Gadget saranin buat dipakein case-nya ya. Ada beberapa rekomendasi case di deskripsi di bawah. By the way, Samsung Galaxy A73 ini dilindungi dengan IP67 water resist ya, jadi aman kalau dipakai pas hujan-hujanan atau kalau mau rekam-rekam video pas main air di kolam. Galaxy A73 5G ini punya layar yang lebih gede kalau dibandingkan seri A53. Memang sih selisihnya nggak begitu beda jauh, tapi seri ini layarnya udah support high refresh rate 120Hz dengan panel Super AMOLED Plus. Experience displaynya Mbak Gadget puas sih, bezel layarnya tipis, Infinity O display alias punch hole-nya juga ukurannya kecil, jadi screen to body rasionya lebih luas. Layarnya juga cerah dan gambar kelihatan detail pas streaming Netflix, dan layarnya ini udah mendukung HDR10+. Dengan adaptive refresh rate hingga 120Hz, scroll feed IG atau timeline Facebook jadi terasa lebih smooth. Fingerprint sensornya udah pakai optical under display fingerprint yang aksesnya cepat dan akurat. Untuk audionya, Galaxy A73 udah pakai stereo speaker. Loudness-nya ditingkatkan kalau dibandingkan dari seri sebelumnya. Suaranya lebih punchy dan clarity-nya juga lebih jelas. Galaxy A73 ini udah support Dolby Atmos audio dan Dolby Atmos for gaming. Buat penggunaan earphone kabel, mungkin wajib ganti TOS-nya ya di Galaxy A73 ini karena udah nggak ada lagi earphone jack. Nah, setelah aku rasakan first impressionnya aku melihat Samsung Galaxy A73 ini di harga 7 jutaan, ini worth it banget. Layarnya oke, terus desainnya kece. Nah, aku tuh jadi penasaran sama fitur-fitur yang dihadirkan di Samsung Galaxy A73 ini. Upgrade dan pembeda Galaxy A73 dibanding seri A53 ada di kamera utamanya. Galaxy A73 5G ini punya kamera 108MP yang sebelumnya ada di flagshipnya Samsung. Tapi sayangnya lensa tele dihilangkan di seri Galaxy A73 5G ini. Lensa lainnya adalah kamera ultrawide 12MP, depth sensor 5MP, dan lensa makro 5MP. Kalau boleh milih sih, Mbak Gadget lebih prefer lensa tele kalau dibandingkan sama lensa high res dan lensa makro yang jarang banget kepake. Tapi kalau cuma buat zoom 2 kali, foto pakai Galaxy A73 5G ini masih cukup detail. Foto-foto di mode auto, resolusi defaultnya 12MP, mode HDR dan screen optimizer di set secara default, tapi bisa dimatikan di menu setting. Untuk hasil fotonya detail banget, warnanya natural dan gak lebay. Auto HDR dan screen optimizernya bisa hasilin foto dengan dynamic range yang tinggi. Ditambah lagi dengan OIS, getaran saat capture foto diminimalisir, jadi hasilnya kelihatan lebih detail. Hasil foto ultrawide-nya juga bagus, detail dan minim distorsi. Di model high res-nya ada fitur ultra detailer yang sebelumnya cuma ada di seri flagship. Emang sih ketika dinyalakan hasil fotonya terlihat lebih detail lagi meski di resolusi tinggi. Tapi Mbak Gadget kurang gitu rekomendasiin foto pakai mode high res karena mode HDR tidak bisa aktif hingga dynamic range-nya berkurang. Karena pakai OIS, udah pasti hasil capture videonya jadi lebih stabil. Ditambah lagi kalau mode ultra steady-nya diaktifkan, hasil perekaman videonya jadi lebih stabil lagi. Videonya hanya mendukung 4K video dan mode ultra steady cuma aktif di resolusi Full HD. Perekaman video malam hasilnya juga oke, noise-nya masih terlihat tapi hasil videonya cukup detail. Untuk kamera selfie-nya bisa dibilang hasilnya sama dengan kebanyakan smartphone mid-range Samsung yang punya kamera 32MP. Mode potretnya rapi, tone warna natural, dan ada mode wide selfie untuk area capture yang lebih luas.
Urusan performa, chipset Snapdragon 778G 5G masih jadi andalan di Galaxy A73. Chipset ini memang bisa ngasih experience yang smooth saat pakai smartphone untuk kebutuhan daily. Switching kamera, multitasking, switch antar aplikasi bahkan buat gaming sekalipun bisa dijalankan dengan smooth di smartphone ini. Samsung One UI 4.1 berbasis Android 12 juga jadi pembeda utama Galaxy A73 dibanding smartphone lain di kelas harganya. UI dari Samsung ini selain ngasih experience yang smooth dan user-friendly, Samsung berani untuk memberikan dukungan update security, patch, stabilisasi, dan jaminan upgrade Android OS hingga 4 tahun ke depan. Dan gak ketinggalan, fitur-fitur seperti NFC, Samsung Pay, Bixby, dan beberapa aplikasi khas Samsung bisa kita gunakan buat ngasih experience yang maksimal saat menggunakan Samsung Galaxy A73 5G ini. Kalau dari tes benchmark, skor Antutunya bisa mencapai di angka di atas 492.000. Angka ini udah oke banget kok untuk smartphone di kelas harganya. Ditambah lagi adanya fitur RAM Plus hingga 8GB bisa jadi solusi ketika dibutuhkan extra space memory untuk multitasking. Pak Gadget juga udah coba tes buat main Genshin Impact di Galaxy A73 5G ini. Experience gaming di smartphone ini gak jauh beda kok sama smartphone flagship yang punya chipset lebih tinggi. Dicobain main setting grafis high, experience gamingnya masih cukup smooth meski di area kota atau ketika intense battle dengan elemen yang kompleks. Satu hal yang bikin Samsung Galaxy A73 5G ini jadi rekomendasi adalah kapasitas dan daya tahan baterainya. Kalau kita bandingin sama beberapa smartphone di kelas harganya seperti Xiaomi 12 Lite atau Realme GT Master, Galaxy A73 5G ini jadi smartphone yang paling besar kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Dengan baterai sebesar ini, Galaxy A73 5G ini diklaim bisa bertahan hingga 2 hari penggunaan normal. Nah, dari pemakaian Pak Gadget yang cukup padat, seharian pakai baterai masih tersedia cukup banyak yaitu sekitar 25%. Total screen on time bisa menembus angka 7 hingga 8 jam. Sayangnya, di Galaxy A73 5G ini hanya mendukung fast charging 25 watt sama seperti flagshipnya Samsung. Dan charger original Samsung 25 watt harus dibeli terpisah karena nggak kita dapetin di paket pembeliannya. Buat beli chargernya, kalian bisa cek juga link yang ada di deskripsi video ya. Dengan charger originalnya, mengisi daya sekitar 30 menit bisa terisi hingga 50%. Meski banyak yang bilang Galaxy A73 5G ini overpriced, buat Mbak Gadget smartphone ini bisa jadi pilihan yang pas buat kalian yang punya budget di kisaran 7 jutaan. Smartphone ini udah menyediakan performa all-rounder yang lengkap, desain bodinya yang slim, ringan, dan punya flagship feel. Pelindungan IP67 juga jadi nilai plus. Kamera 108 megapiksel yang dilengkapi dengan OIS, layar detail Super AMOLED Plus, serta dukungan major update hingga 4 tahun ke depan, bikin peace of mind buat kita pakai Galaxy A73 5G ini dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi menurut kalian gimana gadget lover? Kalau kalian suka dengan Samsung Galaxy A73 ini, langsung aja kirimkan komentar kalian di bawah. Kalian gak suka juga nggak apa-apa, kita nanti diskusi bareng mengenai kekurangan dari Samsung Galaxy A73 ini juga di kolom komentar. Dan kritik, saran, masukan untuk Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum, sampai ketemu di next video review berikutnya. Dah, assalamualaikum.